Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'il annahu bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadima wa lam taqabbal min akhar. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, jamaah salat subuh, baik bagi muslimin maupun muslimat yang hadir pada Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pertama-tama saya memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti sholat jamaah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Kebetulan saya ada tugas dari Jakarta sebagai Komisaris Bank Syariah Indonesia untuk mendatangi di Banda Aceh, dan pada malam hari ini alhamdulillah saya mengikuti jamaah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini. Saya merasakan terasa seperti di Masjidil Haram di Madinah, sehingga rasanya masuk masjid itu begitu berteduh, begitu menyenangkan, sehingga kita bisa menjalankan salat ibadah di masjid dengan khusyuk. Mudah-mudahan amal baik dari Bapak dan Ibu semuanya dan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang baik. Sidang salat subuh dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan mungkin hanya beberapa hal yang terkait, yaitu kita menghadapi pemilu pada tahun 2024. Diharapkan pemilu adalah kejadian setiap 5 tahun, maka jangan sampai antara sesama muslim terjadi permusuhan. Jangan sampai terjadi hasud. Jangan sampai sesama muslim merasa sombong dirinya benar. Maka dari itu ingat saudara kita di Palestina yang dalam hal ini ribuan yang telah menjadi korban. Mudah-mudahan mereka termasuk madlumin dan madlumat, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar kita yang ada di Palestina yang menjadi korban tersebut. Hal ini diakibatkan karena suatu permusuhan dalam hati kita. Dalam hati kita, di dalam permusuhan itu ada suatu sifat hati seseorang yang semuanya sifat iri dan dengki, hasud. Inilah yang menyebabkan kita harus bertikai, kita harus berkelahi, kita saling membunuh. Ini yang jadi masalah dalam hal ini. Bagaimana kita menghindari dari hasud? Ini cerita lama yang menurut saya sangat legenda bagi orang muslim. Apabila kita membaca surat Al-Quran, yaitu di surat Al-Ma'idah
Mungkin jamaah-jamaah ini sudah hafal semua ayat-ayat tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Dalam surat itu, ayat tersebut di dalam surat Al-Maidah itu saya mungkin bisa menyebutkan begini. Tadi saya sudah surat dalam muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim ya Adam bil haqq. Irqarraba qurbanan fataqabbala min ahadima wa lam taqabbal min al-akhar. Ini adalah suatu korban yang luar biasa memberikan tuntunan pada kita semuanya. Ini adalah sebagai iktibar kebencian. Ini cerita awal dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Ini mengatakan begini dalam yang diceritakan dari Ibnu Hasan. Pada saat itu Nabi Adam sama Siti Hawa dikeluarkan dari surga di dunia ke dunia ini, sehingga ada perintah untuk memberikan keturunan di bumi ini untuk sebagai khalifah di bumi. Akhirnya dalam cerita itu mengatakan Nabi Adam itu dengan Siti Hawa punya putra itu 20 kali hamil, 40 punya anak, karena setiap melahirkan itu selalu saudara kembar. Hawa melahirkan pada pertama yaitu dengan saudara kembarnya, dan kembarnya itu selalu disilang. Biasanya kalau kembar, kalau nggak laki-laki, perempuan-perempuan, dan ini jarang terjadi laki dan perempuan. Tetapi dalam cerita itu adalah menghasilkan keturunan, melahirkan putra-putrinya kembar laki dan perempuan. Di mana putra yang pertama itu adalah namanya Qabil. Dan kita ingat cerita namanya Qabil. Di mana Qabil punya pasangannya dalam lahir itu perempuan, yaitu namanya Iklimia. Iklimia, ada Iklima, ada yang disebut Iklimia. Kemudian putra yang kedua namanya Habil, di mana kembarannya namanya Layuda. Sementara Allah menciptakan keturunan dari Adam, yang pertama namanya Qabil dan Iklimia diberikan paras muka yang ganteng, perempuannya yang cantik gitu. Sementara yang kedua Habil itu adalah parasnya tidak ganteng, Layuda tapi tidak cantik. Tapi dua putra kembar ini punya sifat yang sangat berbeda. Di mana Qabil karena merasa ganteng, sombongnya muncul di situ, sehingga mengatakan saya yang paling ganteng, saya yang paling berhak, anak pertama telah dapat. Demikian pula Habil karena mempunyai sifat yang dalam hal ini adalah sifat yang selalu muttaqin, bertakwa kepada Allah, selalu dalam hati yang teduh, selalu dalam perkara yang sangat baik. Sementara diberikan paras yang tidak ganteng, tidak bagus, tidak cantik. Allah menurunkan perintah kepada Nabi Adam supaya keturunan ke depan ada, silahkan kawinkan putra putri Anda. Tapi dengan syarat, yaitu harus silang. Qabil yang pasangannya tadi Iklimia tidak boleh dinikahkan, tetapi Qabil dengan kembarannya Habil adiknya yang perempuan namanya Layuda. Sementara Habil ini menikahi kakaknya, yaitu pasangan dari kembarannya dari Qabil yang namanya Iklimia. Tapi apa yang terjadi? Dasar sifat hasud, dasar sifat sombong, dasar ini menghantui dalam pikiran yang namanya Qabil itu. Bapak mohon maaf, saya protes, nggak mau saya dinikahkan adik saya.
yang adik saya itu lebih jelek daripada kembaran saya. Saya tetap harus nikah dengan kembaran saya yang namanya Iklimia. Apa yang terjadi? Pergolakan hati di antara Qabil dan terutama Qabil ini terhadap Habil. Dianggap Habil itu tidak fair. Adam dianggap oleh keputusan yang kurang pas, tidak sesuai, tidak adil. Perintah Allah turun lagi ada bagi Adam. Oh, kalau memang begitu saudara protes Qabil, silahkan Qabil Habil berkorban. Di mana korban itu yang diterima, itulah yang punya hak pertama untuk melakukan pilihan terhadap hal itu. Keputusan. Tadi sudah perintahkan untuk silang. Apa yang terjadi? Qabil itu memang seorang ahli farmer, ahli pertanian. Dia karena pertaniannya banyak, dia berkorban seikat gandum. Tapi karena pikirannya sombong dan iri, jangan sampai saya berkorban yang terbaik dari apa yang saya miliki. Satu ikat gandum, tapi hasilnya yang jelek. Yang jelek. Lain yang namanya Habil, dia orang peternak yang berhasil. Dia punya peternak domba yang begitu bagus. Dia tidak berkorban yang mana, yang kambing yang paling jelek enggak, domba yang jelek enggak, tapi dicarikan domba yang paling bagus, yang pertumbuhannya baik, sehingga inilah yang jadi pilihan dan yang gemuk. Akhirnya seekor domba ditaruh satu gunung tempat itu untuk di tempatnya korban yang atas perintah dari Nabi Adam tadi. Akhirnya Adam berdoa, ya Allah, mana korban yang diterima, mohon Allah memberikan petunjuk pada saya. Qabil dan Habil mengamini doa dari Nabi Adam tersebut. Apa yang terjadi? Dari langit api turun ke bumi dalam berupa warna putih cahaya yang sangat menyambar korban dua ini. Di antara ini yang diambil bukan gandumnya dari Qabil, tapi ternyata korbannya Habil yang dalam ini domba, seekor domba yang bagus, yang indah, ditarik ke langit. Sehingga domba itu dalam cerita tersebut tetap hidup sampai korban untuk pengganti Nabi Ismail alaihissalam pada saat korban Idul Adha tersebut. Melihat kejadian yang semacam itu, jamaah sholat subuh yang saya dirahmati Allah, apa yang terjadi? Kegundahan, kemarahan, kejengkelan Qabil terhadap apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi tersebut menyebabkan korban Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sombongnya Qabil, saking hasadnya Qabil terhadap Habil, di mana korbannya yang diterima, bahasanya kita bersumpah. Dalam surat Al-Maidah mengatakan, "Qala aqtulannak." Habil, aku akan bunuh kamu nanti kalau kamu tetap melaksanakan nikah bersama Iklimiyah, kakak saya yang lebih cantik, dan saya suruh menikahi Lahayuda yang lebih jelek daripada kembaran saya. Akhirnya mereka bingung, mau saya bunuh adik saya, nggak dibunuh dia jengkel. Hatinya kejengkelan inilah yang menyebabkan mereka kesalahan. Bapak dan ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, dengan melihat cerita semacam ini, korban yang diterima adalah Qabil. Dia ingin membunuh, saking emosinya ingin membunuh yang namanya Habil. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya muncak dalam kemarahan tersebut. Qabil pada saat itu, Habil sedang berternak, sedang menggembala ternaknya di satu bukit. Habil kecapean
Karena gembalaannya tadi dia tertidur terbaring di atas batu. Melihat kondisi semacam itu, Habil tidur, Qabil dari atas melihat adiknya semacam ini, kesempatan inilah yang terbaik untuk saya melakukan eksekusi dalam. Akhirnya mencoba melemparkan batu dari atas, tak 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 sampai meninggal. Apa yang terjadi setelah meninggal? Qabil merasa sedih. Ternyata saya tidak bisa mengendalikan emosi saya sehingga adik saya meninggal dunia. Saking tidak tahunya bagaimana cara menyelamatkan Habil yang sudah mati tersebut supaya tidak diketahui oleh bapaknya. Dia nggak bisa berpikir yang baik, berpikir positif bagaimana. Akhirnya datang 2 ekor burung gagak, di mana 2 ekor burung gagak berkitar pada jenazah tersebut, si Habil. Kemudian salah satu gagak itu memelatuk dengan gagak yang lainnya, akibatnya gagak itu mati di dekatnya Habil. Begitu mati, apa yang terjadi? Gagak mengambil tanah, pasir dan batuan yang ada di sekitarnya untuk ditepikan, seolah-olah ini akan dikubur gitu. Akhirnya gagak di dalamnya itu, kanan kirinya diambil batu dan pasirnya, akhirnya gagak masuk, kemudian ditutup dengan pelatuk tadi yang mengambil pasir dan batu tadi, akhirnya tertutup. Apa yang diambil iktibar oleh Qabil? Berarti kalau begitu saya mengikuti burung ini supaya menanam anak, ya saudara kembar saya tadi, saudara saya, adik saya. Akhirnya dijalankan seperti apa yang dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, ini kita mengambil iktibar. Yang namanya kematian, pembunuhan itu bukan terjadi pada saat sekarang. Ini zaman Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil tadi. Dengan melihat semacam ini, akhirnya berjalan. Akhirnya berdoa. Dalam hal ini, dalam hadis Nabi mengatakan doanya itu begini: Ya Allah, apa yang aku lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan ini akan memberikan kebaikan pada berikutnya sampai berikutnya dan berikutnya sampai hari kiamat. Apabila aku yang lakukan itu kejahatan, maka kejahatan itu akan memberikan dosa dari ini, kejahatan satu, kejahatan terus turun sampai hari kiamat, dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, apabila ada 2 orang muslim bertikai, 2 saudara kita muslim bertikai, di dalam pertikaian itu menyebabkan kematian salah satu, ancamannya adalah, dalam hadis Nabi mengatakan, al-qatil wal maqtul dakhalan. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh semua masuk neraka. Hadis terus lanjutnya, wa ma betul. Dia mengatakan, apa yang dilakukan oleh yang balasan orang yang dibunuh itu? Nabi mengatakan, jika engkau adalah masih hidup, maka punya keinginan juga akan membunuh yang membunuh tadi. Ini. Oleh karena itu, mari kita menjauhkan dari sifat hasud saudara kita. Apalagi situasi politik yang memanas pada saat sekarang, mari kita selalu kembali kepada cerita ini supaya kita bisa mengendalikan emosi, bisa kita menjauhkan dari hasud, dan semuanya ini bisa berjalan dengan semua sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya tidak akan menceritakan lebih jauh lagi di mana Qabil dampak berikutnya, bagaimana keturunan seterusnya, dan cerita ini memang panjang sekali. Waktu yang tidak bisa diajak kompromi dalam hal ini, perjalanan waktu terus.
Dan inilah kita akhiri sampai di sini. Kita mengambil iktibar, maka kita menjauh dari hasud. Nanti kalau itu akan menimbulkan emosi, muncak seperti apa yang terjadi Qabil terhadap Habil. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami kepada Bapak dan Ibu jamaah salat subuh di tahun 2024 dalam tahun politik, mari kita cari pemimpin yang baik menurut nurani Bapak dan Ibu semuanya, yang terbaik untuk Indonesia, yang terbaik bagi umat Islam Indonesia, yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat pada kita semuanya, dan kita mudah-mudahan bisa mengambil iktibar apa yang telah kami ceritakan pada cerita Qabil dan Habil dalam surat Al-Maidah ayat 27 tersebut. Itu yang bisa kami sampaikan. Apabila tutur kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر